Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa al-asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, keluarga besar Fitrah Haniyah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat terbesar kita, nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan yang hingga hari ini masih Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga Allah pertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada uswatun hasanah, suri tauladan seluruh umat manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti, yang senantiasa syafaatnya kita harapkan. Semoga kita memperolehnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua umat Islam bersiap-siap untuk menyambut tamu yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang akan membina kita, bulan di mana kita diberikan kesempatan untuk bisa mengolah diri kita untuk mencapai derajat ketakwaan yang terbaik dan tertinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya sampaikan di awal pembuka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu saja datangnya bulan suci Ramadan harus kita sambut dengan sukacita, karena pada bulan suci Ramadan itulah Allah berikan begitu banyak kemudahan. Allah memberikan kepada kita semua umat Islam yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan ganjaran yang berlipat ganda sampai 700 kali. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ananda sekalian, kita perlu mempersiapkan diri untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan ini, sehingga
kita bisa melaksanakannya semua rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan baik. Kita harus bisa mengazamkan di dalam diri kita bahwa jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik kita. Sebagaimana kita ketahui, salah satu rahasia yang tidak kita ketahui adalah usia, umur, di mana kita ketahui apa yang akan kita alami 1 jam ke depan, 1 hari, 1 minggu, dan seterusnya. Kita tidak bisa memastikan apakah kita akan dapat melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan itu secara utuh selama 1 bulan. Oleh karena itulah, pada setiap kesempatan yang ada di bulan suci Ramadan, mari kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta ananda yang saya cintai, sedikitnya ada 7 kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan suci Ramadan inilah Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan awal mula Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta nanda yang saya cintai karena Allah. Kemuliaan yang kedua adalah Allah akan melipat gandakan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, melipat gandakan setiap amal soleh yang kita lakukan. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, dari setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makanannya karenaku. Bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika kita berbuka puasa dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Sesungguhnya bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari minyak kasturi. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam dan Imam Muslim ya, pada hadis nomor 1904 dan 5927 serta 1151.
Bapak dan Ibu, Anda sekalian yang berbahagia, kemuliaan yang ketiga bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Pada bulan Ramadan, seorang muslim berkesempatan untuk kembali ke jalan yang baik dan mendapatkan keberkahan yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Seperti hadis yang berbunyi, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kamu berpuasa karena dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta dibelenggu setan-setan. Kemudian akan dijumpai suatu malam yang nilainya lebih berharga dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak berhasil memperoleh kebaikannya, sesungguhnya ia akan mendapatkan itu untuk selama-lamanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak dan Ibu serta Anda sekalian yang saya hormati. Kemuliaan selanjutnya, kemuliaan yang keempat dari bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pengampunan dosa. Pada bulan Ramadan, seorang muslim berkesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Selanjutnya adalah kemuliaan yang kelima dari bulan suci Ramadan, yaitu dibukanya pintu surga dan pintu neraka ditutup. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jika datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka, serta setan-setan semua dibelenggu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang merupakan kemuliaan bulan suci Ramadan yang keenam adalah bulan di mana kita dididik untuk mencapai derajat ketakwaan. Kita harus menahan haus, menahan lapar, menahan amarah, yang merupakan jalan menuju sifat-sifat sabar, menuju satu ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana yang juga tadi sudah disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak dan Ibu, saudara-saudari serta Anda sekalian, kemuliaan bulan suci Ramadan yang ketujuh, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan merupakan waktu-waktu yang diantaranya terdapat malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang kita juga sudah tahu tentunya, yaitu dalam surat Al-Qadar ayat 1 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan waktu-waktu yang ada di bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir nanti, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berlomba-lomba untuk beribadah dengan kualitas yang terbaik. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan Allah memberikan panjang umur bagi kita sekalian, sehingga kita bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dan mendapatkan bulan suci Ramadan sebagai bulan ibadah yang terbaik bagi kita semua. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, uraian singkat yang dapat saya sampaikan terkait dengan 7 kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah meridhoi dan menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.